Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang soleh-solehah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Allah. Dan tentunya semoga kalian semua selalu semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar IPA. Sebelum kita masuk ke materi, yuk kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pada pekan sebelumnya kita telah belajar tentang tokoh penemu arus listrik yaitu Michael Faraday. Lalu kita juga belajar beberapa atau berbagai macam rangkaian listrik, baik itu tertutup, terbuka, dan seri ataupun paralel. Kali ini kita masih membahas tentang rangkaian listrik. Sebagai pengingat, pada materi sebelumnya, yaitu rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang disambungkan dengan sumber listrik, sehingga menimbulkan arus listrik. Atau dengan kata lain, suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Dan tentunya rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen. Ya, rangkaian tersebut dapat dialiri arus listrik jika yang pertama ada sumber tegangan untuk membuat arus listrik. Yang kedua ada beban listrik yang disuplai sumber tegangan. Dan yang terakhir merupakan rangkaian tertutup. Dari gambar bisa kita lihat ya sama-sama. Di sini merupakan rangkaian listrik sederhana, di mana baterai merupakan sumber tegangannya. Ini baterai sumber tegangan yang membuat akan ada arus listrik dari sini. Lalu ini saklar. Saklar ini nantinya yang akan memutus atau menyambungkan arus listrik. Ketika dalam keadaan off, berarti saklar ini memutus sehingga terjadinya rangkaian terbuka. Tapi ketika dalam keadaan on, berarti rangkaian ini menyambungkan arus listrik sehingga menjadi rangkaian tertutup. Ya, sehingga ketika dalam keadaan on saklarnya, lampunya akan menyala. Ini dia rangkaian listrik. Bisa dilihat lebih jelas ya pada gambar yang ini. Jadi ketika dalam keadaan off, maka tidak ada arus listrik. Ketika on, arus listriknya ada, sehingga lampu menyala. Tentunya listrik merupakan sumber energi ya, suatu energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama pada saat ini. Karena hampir semua aktivitas kini didukung dengan aneka perlengkapan yang menggunakan energi listrik. Dan tentunya untuk menjalankan perlengkapan yang memanfaatkan energi listrik, diperlukan tadi sumber listrik, di mana dari sumber energi listrik akan ada penghubung yang menghubungkan sehingga arus listrik dapat menuju ke suatu benda. Ya, penghubung ini termasuk atau disebut juga sebagai suatu penghantar listrik. Nah, beberapa jenis penghantar listrik yaitu bisa kita lihat. Yang pertama, konduktor.
Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, yaitu contohnya besi, tembaga, emas, dan lain-lain. Yang kedua, isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya kayu, kertas, dan plastik, serta contoh-contoh lainnya. Dan yang terakhir, semikonduktor, yaitu bahan setengah konduktor dan setengah isolator. Contohnya kayu basah. Dan pada rangkaian listrik yang digunakan sebagai penghubungnya atau penghantar arus listriknya yaitu kabel, di mana kabelnya itu terdiri dari bahan jenis konduktor dan juga bahan jenis isolator. Bahan jenis konduktornya apa? Yaitu berupa tembaga. Kawat-kawat tembaga itu merupakan bahan yang dapat menghantarkan arus listriknya. Sementara bahan yang berupa isolator yaitu pelapisnya. Jadi pelapis kawatnya ya, atau pelapis kabelnya itu karet-karetnya itu berupa isolator, sehingga ketika kita memegang kabel kita tidak akan ikut tersetrum. Lalu apa ya kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik seri? Pada pekan sebelumnya sekilas telah dibahas, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Kali ini kita akan lebih melihat dengan jelasnya, yaitu yang pertama tentunya kelebihannya yaitu lebih praktis. Yang kedua dapat diatur secara manual atau otomatis. Jadi karena rangkaian seri itu sama, lampunya semua ketika menyala semua, ketika tidak menyala semua, maka bisa diatur baik itu manual maupun otomatis. Yang ketiga yaitu rancangan lebih sederhana, sehingga lebih mudah dibuat, tidak perlu banyak komponen dan juga biayanya yang murah. Lalu lebih stabil dalam menghantarkan arus listrik. Dan struktur rangkaian lebih mudah dipahami. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau salah satu komponennya rusak, maka dapat segera mengetahuinya. Karena salah satu komponen rusak, tentunya komponen lainnya juga tidak bisa menyala. Lalu apa kekurangannya? Yang pertama, sumber tegangan harus selalu dalam keadaan prima. Karena pemakaiannya bersama tentunya membutuhkan daya yang lebih besar atau energi yang lebih besar dari baterai. Lalu, jika terjadi masalah pada suatu komponen, akan berpengaruh ke yang lainnya. Lalu, lampu menyala lebih redup. Inilah dia kekurangan dari rangkaian listrik seri. Selanjutnya, apa ya kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel? Yang pertama, jika salah satu aliran listrik diputus atau rusak, maka tidak akan berdampak pada arus cabang listrik lainnya. Contohnya, jika jalur yang pertama rusak, maka jalur kedua, jalur ketiga masih dapat menyala. Begitu juga atau jalur kedua, jalur ketiga yang rusak, maka jalur satu atau jalur duanya masih bisa. Yang selanjutnya, lampu menyala lebih terang. Lalu apa kekurangannya? Kekurangannya yang pertama, kabel yang dibutuhkan lebih banyak, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada instalasi rangkaian seri. Yang kedua, besarnya arus yang mengalir di setiap beban tidak sama. Jadi bergantung pada besarnya hambatan yang ada pada beban. Lalu, apa perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel? Tadi sudah dijelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing rangkaian, maka sekarang apa perbedaannya? Yaitu yang pertama, dari segi penggunaan kabel dan saklar. Tentunya
Rangkaian seri lebih hemat daripada rangkaian paralel. Atau dengan kata lain, rangkaian paralel boros dalam penggunaan kabel dan saklar. Lalu dari segi penyusunan komponen juga sudah terlihat ya berbeda. Kalau rangkaian seri yaitu berurutan. Lampu satu langsung lampu kedua. Jadi berurutan. Sementara rangkaian paralel sejajar atau berjajar atau bersusun. Jadi ada jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga. Itu namanya berjajar atau bersusun. Lalu dari segi kondisi komponen listrik. Yang pertama, rangkaian seri berpijar namun terangnya tidak sama. Sementara rangkaian paralel berpijar dan terangnya sama. Dan tentunya lampunya untuk paralel lebih menyala terang. Sementara kalau seri yaitu nyalanya redup. Dari kontinuitas masing-masing komponen listrik yaitu jika padam salah satu komponennya atau rusak komponennya dari segi rangkaian seri, maka tentunya semua komponennya juga tidak akan menyala atau lampu-lampu berikutnya juga ikut tidak menyala. Sementara rangkaian paralel, jika padam salah satunya atau rusak salah satunya, maka yang lain akan tetap menyala. Dari hambatan total juga berbeda. Kalau rangkaian seri, hambatan total lebih besar dari hambatan terbesar yang ada di rangkaian seri. Sementara rangkaian paralel, hambatan totalnya lebih kecil dari hambatan yang terkecil yang ada di rangkaian paralel. Untuk cara pemasangannya juga berbeda. Tadi bisa dilihat dari segi strukturnya, rangkaian seri lebih mudah dibuat atau lebih mudah dipasang, sementara rangkaian paralel lebih sulit. Dari jalurnya juga sudah terlihat ya, yang rangkaian seri hanya satu jalur rangkaian, sementara rangkaian paralel lebih dari satu rangkaian tergantung pembuatannya, atau dengan kata lain bercabang. Ada jalur satu, jalur kedua, jalur ketiga. Dari tegangan tentunya berbeda-beda, sementara paralel sama. Dan untuk perawatannya, dari segi rangkaian seri, perawatannya lebih mudah, sementara rangkaian paralel perawatannya lebih sulit. Dan dari segi biaya pembuatannya, rangkaian seri lebih murah, sementara rangkaian paralel lebih mahal. Inilah dia perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lalu apa persamaannya? Yaitu yang pertama, daya dan arus listrik rangkaian seri dan paralel memiliki kesamaan dalam kebutuhan sumber listriknya. Selanjutnya, memiliki kabel untuk menyalurkan arus listrik. Tentu ya, dari kedua rangkaian baik itu seri maupun paralel pasti membutuhkan kabel karena arus listrik akan lebih mudah disalurkan ke bagian-bagian yang jauh dari pusat sumber listrik. Yang ketiga, dapat digunakan bersamaan. Maksudnya di sini bisa digunakan menjadi rangkaian campuran. Jadi rangkaian seri dan paralel dapat digabungkan dalam satu rangkaian arus listrik, seperti yang ada di rumah-rumah yang ada yang bagiannya sengaja dibuat seri ataupun ada yang mau juga dibuat paralel. Jadi ada rumah yang mempunyai dua rangkaian listrik. Jadi misalnya yang dibuat rangkaian seri itu untuk lampu tamannya sehingga ketika menyala semua. Sementara di bagian dalam rumahnya digunakan rangkaian paralel. Itu contohnya. Lalu hambatannya akan menjadi
besar apabila kabel yang digunakan semakin panjang. Jadi saat rangkaian seri dan paralel memiliki kabel yang panjang, tentunya di dalamnya juga terdapat banyak hambatan. Jadi mulai dari awal arus listrik sampai keluarnya arus listrik akan ada hambatannya. Jadi semakin lebih besar. Nah, lalu contoh-contoh di kehidupan sehari-hari yang menggunakan rangkaian seri yaitu kulkas dan setrika listrik, di mana kulkas dan setrika listrik merupakan rangkaian seri dengan temperatur kontrol. Lalu yang kedua, senter dan lampu neon. Ini juga merupakan peralatan listrik yang menerapkan rangkaian listrik. Yang ketiga yaitu saklar. Saklar merupakan salah satu alat yang menerapkan rangkaian seri pada beban arusnya. Sementara contoh dari rangkaian paralel, yang pertama ada stop kontak. Stop kontak merupakan salah satu alat listrik yang menerapkan rangkaian paralel, di mana bila salah satu alat dicabut dari stop kontak, maka alat yang lain tidak akan mengalami gangguan. Yang kedua, tentunya tadi seperti yang telah dijelaskan, hampir dari sebagian besar listrik yang ada di rumah itu menerapkan distribusi listrik dengan rangkaian paralel, di mana pada waktu yang bersamaan, contohnya lampu dan televisi yang ada di rumah. Nah, maka ketika televisi dinyalakan, lampunya tidak dinyalakan, televisi tetap bisa menyala. Atau ketika televisi dimatikan, lampunya juga tetap akan menyala. Itu yang terakhir, contohnya juga PLN. PLN melakukan pendistribusian listrik dari masing-masing rumah yang dapat dikategorikan sebagai rangkaian paralel, di mana bila ada salah satu rumah diputus aliran listriknya karena lalai membayar iuran bulanan listrik, maka rumah-rumah yang berada di sampingnya tentunya tidak akan merasakan dampak apa-apa atau tetap menyala listriknya. Itulah tadi pemaparan materi hari ini. Kalian tentunya bisa melengkapi materi hari ini dengan banyak-banyak membaca dari berbagai sumber terkait dengan rangkaian listrik, baik itu seri, paralel, dan juga terkait dari perbedaan ataupun persamaan dari kedua rangkaian. Untuk latihan soal setelah menyimak video, kalian bisa latihan soal-soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan persamaan dan perbedaan dari rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, kalian bisa melihat gambar, ini gambarnya ya. Dari gambar ini, coba kalian tentukan yang pertama. Tentukan lampu yang akan menyala jika saklar S1, ini S1, dan S3 yang ini, saklar ini, ditutup, sementara S2-nya dibuka. Lalu, tuliskan contoh pemanfaatan rangkaian listrik dan paralel. Bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ibu. Dan tentunya terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang telah mensubscribe channel ini. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.